Adegan dimulai dengan pertarungan Genji dan Rindamen. Genji menganggap jika dia bisa mengalahkan Rindamen, dia bisa menyatukan Suzuran. Padahal orang-orang sudah menganggap Genji sebagai bos Suzuran karena menang melawan geng Serizawa. Tapi Genji menolak gelar itu sebelum berhasil membuat tumbang seorang Rindamen. Adegan berganti ke Kawashi Noburu yang baru keluar dari penjara. Noburu dulunya adalah siswa Suzuran. Noburu dipenjara karena membunuh Bito, pemimpin dari sekolah Hosen, 2 tahun yang lalu saat tawuran ketika waktu itu sekolah Suzuran dan sekolah Hosen masih bermusuhan. Walaupun sekarang kedua sekolah ini udah membuat perjanjian damai. Noburu menyesali perbuatannya dan berziarah ke makam Bito. Tapi di makam, dia sudah disambut oleh segerombol siswa botak-botak sekolah Hosen yang ingin membalas dendam atas kematian pemimpin mereka 2 tahun yang lalu karena dibunuh oleh Noburu ini. Noburu pun lari dan kejar-kejaran pun terjadi. Noburu berlari sampai ke markasnya Serizawa. Serizawa di sini agak bengong bentar ya ngelihat Noburu dikejar sama tuyul. Toshima Toba meminta Serizawa untuk menyerahkan Noburu, tapi Serizawa menolaknya. Sampai Genji tiba di sana dan dengan sedikit konflik, si Genji ini malah memukul salah satu dari siswa Hosen. Dengan status Genji sebagai bos Suzuran, walaupun Genji agak bingung dengan apa yang terjadi, kini Hosen membatalkan perjanjian damai antara kedua sekolah itu. Suzuran dan Hosen akan kembali bermusuhan dan tawuran seperti dulu. Noburu berlalu begitu saja ketika ditanya kabar oleh Serizawa. Sekolah Hosen dipimpin oleh Narumi Taiga. Mereka berkumpul untuk merencanakan penyerangan terhadap Suzuran. Di saat mereka berkumpul, datang seorang Washiyogota yang merupakan pindahan dari SMA Suzuran yang menantang Narumi Toga dengan logat kayak orang stres. Tapi Washio ini langsung dibabat abis. Washiyogota ini dulunya siswa Suzuran yang pindah ke Hosen karena sakit hati karena dia nggak bisa menguasai Suzuran. Kini dia bergabung ke SMA Hosen. Mereka pun berlatih bertarung. Washio cuma terdiam sambil menonton. Kemudian datang Tatsuya. Tatsuya ini adalah adik dari pemimpin Hosen 2 tahun yang lalu yang dibunuh oleh Noburu. Narumi mengajak Tatsuya untuk membalaskan dendam kakaknya dengan cara menyerang Suzuran. Tapi Tatsuya menolak karena menganggap mereka nggak akan menang melawan Suzuran. Balik ke SMA Suzuran. Tokyo menawarkan kepada Genji agar geng Serizawa dan GPS bersatu untuk melawan sekolah Hosen. Tapi Genji menolak dan merasa kalau GPS saja udah cukup untuk melawan sekolah Hosen. Oleh karena itu GPS harus mencari anggota baru sebanyak-banyaknya. Takashi dan Chuta berkeliling sekolah dan mencari anggota baru menggunakan Toa. Izaki mengajak trio Ibizuka untuk bergabung dengan GPS walaupun mereka menolak untuk bergabung. Tapi mereka mendapat anggota baru setelah Mikami bersaudara memutuskan untuk keluar dari geng Serizawa dan bergabung dengan GPS. Serizawa juga nggak mempermasalahkan mereka untuk bergabung dengan GPS. Hosen mulai menyerang anak-anak Suzuran, dimulai dari Ryo dan segerombolan tuyul yang menyerang Tsumoto yang lagi main basket. Tentu aja Tsumoto kalah dalam pertarungan itu. Yuji juga diserang oleh Hayato Shibayama dan kelompoknya sampai babak belur. Dan juga Takashi, Chuta, dan Mikami bersaudara yang diserang oleh Washio, si anak stres dan gerombolannya. Takashi berhasil melawan Washio, tapi Washio lalu mengeluarkan pisau. Untungnya Narumi berhasil mencegah Washio. Salutnya dari kelompok-kelompok berandalan di film ini, mereka nggak mau kelewatan dalam bertarung. Genji sangat kesal atas penyerangan itu, tapi Genji juga bingung mau berbuat apa. Izaki mengingatkan Genji supaya nggak tinggal diam, karena Suzuran bisa aja hancur kalau diserang sama Hosen. Izaki pun punya rencana. Izaki tanpa sepengetahuan Genji menantang Serizawa. Kalau dia bisa mengalahkan Serizawa, Serizawa harus masuk ke dalam GPS. Tapi apa daya, kekuatannya belum mampu untuk menandingi Serizawa. Genji minum di bar. Dia sangat bingung untuk sekarang ini, apalagi dia merasa gagal dalam menyatukan Suzuran. Dia pun dipanggil oleh ayahnya dan dinasehati. Menurut ayahnya, Genji jangan terlalu memakai emosi. Genji harus berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan membabi buta. Genji pun menantang Rindamen lagi dengan harapan dia bisa menarik banyak anggota dan menaklukkan Suzuran ketika bisa mengalahkan Rindamen ini. Tapi semua sia-sia, Rindamen masih terlalu kuat. Serizawa bahkan menghentikan Genji sebelum melangkah lebih jauh lagi karena Genji sudah babak belur. Genji pun pingsan.
Ketika Genji sadar, tiba-tiba sekolah Suzuran terbakar. Yang membakar adalah si Wasio, orang sedeng dari Hosen. Genji dan yang lainnya juga sadar kalau yang membakar itu adalah orang dari sekolah Hosen karena ditemukan korek api berlogo Hosen. Genji hanya bisa diam saja. Teman-temannya mengajak Genji untuk bertindak, tapi Genji nggak mau melakukannya, seperti lepas tanggung jawab. Tokyo marah lalu memukulnya berulang kali berharap Genji sadar. Tokyo menantang Genji untuk membalas pukulannya, padahal kita tahu Tokyo di Cruise 01 habis operasi otak. Genji mengiyakan. Ketika Genji akan memukul Tokyo, untungnya Serizawa menahan dan menyadarkan Genji. Serizawa pun turun tangan menasihati Genji. Genji nggak bisa memimpin Suzuran hanya memakai otot, nggak bisa juga hanya setengah hati. Genji harus totalitas. Wasio yang membakar Suzuran dihajar habis-habisan sama orang-orang Hosen. Orang Hosen pun mengutuk apa yang dilakukan Cecungo ini. Genji dan anggotanya datang ke sekolah Hosen dan menanyakan perihal terbakarnya gedung sekolahnya. Narumi pun mengiyakan bahwa Hosenlah yang bertanggung jawab atas terbakarnya sekolah Suzuran. Genji lalu menantang sekolah Hosen untuk tawuran bertempat di sekolah Hosen sendiri. Genji ingin menghabisi Hosen di markasnya. Mereka pun sepakat untuk tawuran keesokan harinya. Tapi tentu aja GPS kurang anggota. Takashi dan Mikami bersaudara kembali mengajak geng trio Ebisuka untuk bergabung, tapi lagi-lagi trio Ebisuka menolaknya. Di tengah-tengah situasi ini terdengar suara speaker. Ternyata Genji ngomong di speaker sekolah untuk mengajak siswa-siswa Suzuran untuk ikut bertarung pada esok hari. Ajakan Genji lewat speaker ini sangat dramatis, tapi nggak akan gua jelaskan ya detailnya. Esok hari pun tiba, nggak seperti rencana, ternyata yang berkumpul hanya sedikit, tapi mereka nggak bisa menunggu orang-orang untuk datang karena waktu yang terbatas. Takashi dan Chuta nggak mempermasalahkan jumlah yang sedikit ini dan yakin bisa mengalahkan Hosen, tapi tidak dengan Genji. Genji malah mengajak untuk pulang saja dan menyuruh semuanya bubar, karena menurutnya mereka nggak akan bisa menang dengan jumlah orang hanya segini. Genji pun pergi begitu saja. Chuta pun sampai dipukul karena berusaha menghentikan Genji. Tapi Izaki tahu apa yang terjadi. Genji gak mungkin menyerah begitu saja. Dan pada akhirnya mereka sadar kalau Genji memutuskan untuk pergi sendirian karena gak mau membahayakan teman-temannya. Mereka tentu gak akan membiarkan Genji bertarung sendirian kan. Mereka pun datang ke geng Serizawa untuk mengajak bertarung bersama melawan Hosen. Pada akhirnya Genji sampai ke Hosen duluan. Di tengah lautan kepala botak-botak, dia bertarung sendirian. Tatsuya protes ke Narumi, kenapa nggak diselesaikan 1 lawan 1, karena Genji hanya datang sendirian. Tapi Narumi berkata jangan terlalu polos, karena nggak mungkin Genji hanya sendirian. Dan ternyata benar, GPS datang menyusul ke sana. Nggak cuma itu, Serizawa and the gang juga datang ikut membantu. Kini kekuatan Suzuran akhirnya terkumpul. Tawuran dimulai. Saya agak bingung gimana menarasikan tawurannya ini. Yang pasti tawurannya lebih mirip manusia yang berperang mengusir tuyul. Di tawuran ini Genji harus berhasil melewati tuyul-tuyul ini karena Narumi menunggu untuk duel 1 lawan 1 di atap gedung. Teman-temannya membantu Genji untuk bisa sampai ke atap gedung, walaupun si tuyul ini nggak ada habisnya. Tokyo yang kepalanya habis operasi otak pun nggak mau kalah. Dia semangat buat bertarung. Satu persatu penghalang berhasil disingkirkan. Serizawa hanya tinggal melawan Ryo sehingga yang tersisa hanya Genji menuju ke atap untuk duel 1 lawan 1 melawan Narumi. Narumi dan Genji udah saling babak belur. Mereka saling berbagi minuman sebelum bertarung. Sampai berdarah-darah, pukulan dan tendangan saling mereka lontarkan. Gak lupa juga diselingi sama teriakan-teriakan cowok ala Crow Zero. Walaupun sepoyongan gitu, kalau kita pikir sih gak masuk akal ya bisa tahan sama pukulan bertubi-tubi gitu. Tapi waktu mereka lagi berantem dan udah sempoyongan, datang Wasio membawa pisau berniat menusuk Genji. Untungnya waktu Wasio mau menyerang, Tatsuya menendangnya. Narumi juga sampai jengkel sama kelakuan Wasio itu yang tidak seperti pria yang gentle. Next duel berlanjut lagi. Serizawa juga udah berhasil ngalahin Ryo dan menuju ke atap. Tentu aja duel keduanya dimenangin sang tokoh utama yaitu Genji. Kemenangan bagi Suzuran. Mereka semua akhirnya pulang. Wasio yang mengintip di balik dinding juga diajak bergabung oleh Genji, walaupun dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Tawuran berakhir happy ending bagi sekolah Suzuran.
Di scene terakhir diperlihatkan pertarungan terakhir antara Genji melawan Rindamen. Ini pertarungan terakhir karena Genji juga akan lulus dari Suzuran. Akankah Genji mampu mengalahkan Rindamen? Tamat.